Aduh, bos aku menyuruh bikin materi presentasi, bingung deh. Lihat referensi dari internet kok pada bagus-bagus ya slide-nya, gimana sih caranya? 41% presenter merasa kesulitan untuk menemukan dan menggunakan visual yang bagus dalam presentasi mereka. Visual dalam presentasi berguna untuk membantu kamu menjelaskan kepada audiens dan membantu mereka menangkap dengan mudah apa yang kamu bicarakan. Jadi kamu tidak boleh hanya asal saja dengan background presentasi yang polos, dan semua kata-kata yang mau kamu bicarakan kamu tulis dalam materi presentasi. Sebelum kamu membuat materi presentasi, kamu harus melakukan beberapa hal. Jika kamu ingin mengetahuinya, kamu perlu menonton video Minli yang ini. Setelah menonton video tersebut, kamu bisa melanjutkan dengan menonton video ini untuk mengetahui bagaimana cara membuat materi presentasi yang baik. Supaya audiensmu tidak bosan mendengar penjelasan darimu, dan materi presentasimu membuat orang terhipnotis karena keren. Gimana? Sudah penasaran belum sama apa yang mau Minli bahas? Kalau begitu, ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi dengan Minli di sini. Di video kali ini, Minli akan menjelaskan terkait 5 hal penting dalam menyusun materi presentasi. Dalam dunia kerja, membuat materi presentasi adalah sebuah skill yang harus dimiliki oleh kamu. Sebab bahan presentasi ini dapat menentukan keberhasilan kamu ketika presentasi dan menentukan apakah pesan yang kamu sampaikan diterima dengan baik atau tidak oleh audiensmu. Ketika membuat materi presentasi, tentu kamu harus membuatnya secara rapi dan terstruktur. Bahan presentasi yang baik memiliki urutan yang nyambung dari slide satu ke slide berikutnya. Jadi untuk kamu yang masih baru belajar dan belum terbiasa membuat presentasi, sekarang simak penjelasan Minli ya. Tertarik untuk mendengar penjelasan Minli? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Saat membuat materi presentasi, hal-hal ini penting kamu lakukan agar dapat membuat slide presentasimu lebih menarik. Yang pertama, buatlah terlebih dahulu poin dan subpoin tiap slide. Hal ini dapat membuat materi presentasi kamu lebih terstruktur, karena kamu mengurutkan poin mana yang menjadi inti pembahasan, dan poin mana yang menjadi bridging untuk ke inti pembahasan. Poin utama harus jelas dan fokus pada tujuan presentasimu. Setelah menentukan poin utama, buat subpoin untuk menjelaskan poin utama dengan lebih rinci. Subpoin harus logis dan terkait dengan poin utama. Hal ini yang akan menjadi clue dan dapat membantu kamu mengingat apa saja yang akan dibahas per poin pembahasan. Poin dan subpoin ini juga dapat menentukan ilustrasi dan bahan yang perlu dimasukkan dalam slide-mu. Sesuaikan jumlah poin dan subpoin yang kamu buat dengan durasi presentasi yang tersedia. Jangan membuat terlalu banyak poin jika kamu hanya memiliki waktu yang singkat untuk presentasi. Setelah memasukkan poin-poin ke masing-masing slide, kamu perlu menentukan template yang akan kamu pakai pada slide kamu. Template tersebut bisa kamu cari dari bawaan aplikasinya. Namun kamu harus memilih template mana yang sesuai dengan tujuan pembahasan, ada yang lebih ramai dan colorful, cocok untuk kamu pekerja kreatif yang membutuhkan animasi dan tampilan yang beragam. Ada juga yang bertema minimalis, cocok untuk lebih menampilkan presentasi yang formal. Jangan lupa kamu harus menggunakan style template yang sama di masing-masing slide-nya, jangan berbeda-beda. Nanti slide kamu terlihat tidak seragam dan tidak enak dilihatnya, slide kamu terlihat berantakan dan hal ini menunjukkan kamu tidak punya skill presentasi. Template ini hanya background yang akan kamu pakai, untuk isinya bisa kamu sesuaikan dengan layout dan informasi yang akan kamu masukkan. Ketika membuat materi presentasi, kamu harus membuat satu topik bahasan per slide. Ini akan membantu audiens untuk fokus pada informasi yang disampaikan dan memahami topik tersebut dengan baik. Ketika membuat slide, hindari membahas topik yang terlalu luas atau kompleks pada satu slide. Hal ini dapat membuat audiens kebingungan dan kesulitan untuk memahami informasi yang disampaikan. Buat slide yang sederhana dan tidak terlalu penuh dengan teks atau gambar. Gunakan warna yang sesuai dan font yang mudah dibaca. Kamu juga harus memperhatikan storyline antar slide agar audiens dapat memahami alur presentasimu. Ketika memasukkan informasi pada slide, kamu bisa menggunakan shape untuk mempercantik tampilan. Dibandingkan hanya menyajikan informasi yang polos saja, kamu bisa menambahkan shape seperti bulat, kotak, segitiga, dan lainnya. Kegunaan shape yaitu untuk mempercantik tampilan visualmu.
Shape dapat digunakan untuk menyampaikan informasi visual seperti diagram, grafik, atau ilustrasi. Shape juga dapat digunakan untuk menyampaikan konsep atau ide yang sulit dijelaskan dengan teks saja, contohnya seperti suatu proses, hubungan, atau struktur. Pilih bentuk yang sesuai dengan informasi yang akan dimasukkan. Misalnya, jika kamu ingin menyampaikan informasi yang di-highlight, kamu bisa memilih shape kotak atau persegi panjang. Sesuaikan jumlah bentuk yang digunakan dengan jumlah informasi yang akan dimasukkan. Satu shape hanya digunakan untuk satu informasi saja. Kamu juga harus memperhatikan warna yang digunakan, jangan menggunakan warna yang terlalu beragam. Ketika membuat presentasi, mulai dari template, shape, dan warna tulisan bisa kamu sesuaikan warnanya. Kamu harus memperhatikan color palette yang kamu gunakan harus seragam di semua slide. Gunakanlah beberapa warna saja. Kamu juga bisa sesuaikan dengan warna logo perusahaanmu. Misalnya, warna logo perusahaan biru, orange, dan putih. Berarti kamu harus menggunakan ketiga warna tersebut saja. Kamu bisa mainkan gradasi warnanya untuk menunjukkan poin mana yang menjadi topik utama dan subtopiknya. Itulah hal penting ketika membuat bahan presentasi. Semoga bisa menjadi panduan kamu dan kamu tidak bingung lagi ketika membuat presentasi. Apabila kamu sudah berhasil mengikuti saran dari Minli, tulis di kolom komentar ya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, like, share, subscribe, dan ajak teman kamu ya, biar Minli lebih semangat lagi bikin videonya. See you on the next video.